Kisah Jenderal NATO, Masjidil Haram dan Harapan Persatuan Umat Islam Indonesia oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggarafa Institute. Di dalam sebuah wawancara di televisi Al Jazeera, setelah Amerika dan sekutunya menginvasi Irak, seorang jenderal NATO ditanya oleh wartawan Al Jazeera, "Izin Jenderal, di layar televisi kami sekarang ini Anda bisa melihat prosesi 2 juta umat Islam yang sedang berkumpul di Masjidil Haram. Ada yang sedang melaksanakan tawaf, ada juga yang duduk dan melaksanakan sholat sunat. Sebagai seorang ahli militer, saya ingin bertanya kepada Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat 2 juta manusia yang berkumpul itu bisa berbaris dengan rapi dan serentak?" Tanya si wartawan sambil menunjuk ke layar TV besar yang ada di studio. Sejenak, sang jenderal melihat dengan tatapan tajam ke arah layar televisi yang ditunjukkan oleh wartawan itu. Tak selang berapa lama, lalu sang jenderal menjawab, dalam hitungan saya, kalau mereka itu masyarakat sipil, bisa butuh waktu 1 bulan untuk melatihnya. Tapi kalau yang berkumpul itu tentara, butuh waktu 10 hari melatihnya. Dan kalau itu pasukan khusus, minimal butuh waktu 3 hari untuk melatihnya, jawab sang jenderal dengan optimis. Lalu si wartawan menjawab, "Oke, baik. Terima kasih atas jawaban Anda, Jenderal. Sekarang, mari kita buktikan kepada umat Islam yang berkumpul di Masjidil Haram saat ini, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk membentuk barisan yang rapi dan bergerak serentak. Karena kebetulan sebentar lagi sudah masuk waktu sholat Isya," jelas si wartawan kepada jenderal tersebut. Lalu tak lama kemudian, terdengarlah suara iqamat dari muazin sebagai penanda akan dimulainya sholat Isya berjemaah. Seluruh manusia yang ada di dalam dan di luar masjid langsung bergerak serentak, mengambil posisi sholat bersaf-saf membentuk lingkaran mengelilingi Ka'bah. Otomatis, pemandangan ini membuat kaget dan tajuk sang jenderal yang kebetulan beragama Nasrani. Karena ternyata hanya dalam hitungan 1-2 menit, manusia yang tadinya bertebaran sebanyak 2 juta orang, sekejap mata langsung membentuk barisan lingkaran yang begitu rapi, bagi garis lingkaran yang begitu simetris, baik di dalam, di luar, di depan Ka'bah maupun di lantai atas masjid. Sontak pemandangan ini membuat bulu kuduk sang jenderal merinding, takjub melihat sebuah pemandangan yang bagi dirinya sangat langka. Berarti prediksinya salah yang mengatakan membutuhkan waktu 1 bulan melatih masyarakat yang jumlahnya 2 juta itu. Ternyata bisa dibuat oleh umat Islam hanya dalam hitungan detik dan menit, malah melebihi prediksi waktu pasukan khusus sekalipun. Nah, apa yang dapat kita ambil pesan tersirat dari cerita di atas? Dan ini tentu menarik, bukan? Begitulah kira-kira hakikat gambaran umum umat Islam saat ini. Seakan tercerai-berai, seakan acuh, seakan sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun pada dasarnya, hatinya tetap pada satu titik pusaran kiblat bernama Ka'bah, tempat paling terbaik di muka bumi ini. Seharusnya, kalau umat Islam sadar akan hakikat kekuatannya ini, hakikat bahwa sesama muslim itu bagaikan satu tubuh, maka umat Islam akan mudah bersatu padu dan bermental superior. Dan umat Islam Indonesia khususnya adalah penguasa sejati, bukan malah jadi korban penguasa. Setidaknya, cerita di atas dapat dijadikan inspirasi dan motivasi bahwa umat Islam itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa, mempunyai instrumen keagamaan yang dahsyat, yaitu punya satu Tuhan, satu kitab suci, satu nabi, satu kiblat, yang berarti bisa bernaung menjadi satu payung komando dan satu orientasi tujuan. Makanya, di Masjidil Haram tadi, walaupun 2 juta manusia dari berbagai negara berkumpul dari semua aliran, tetapi
Ketika komando iqamat dibacakan, semua serentak berbaris mengambil posisi, taat komando mengikuti sang imam. Hal ini, kalau diterapkan ke dalam kehidupan berjamaah akan sangat luar biasa dahsyat. Lupakan perbedaan mazhab, perbedaan aliran, perbedaan suku dan bangsa, perbedaan cara ibadah, perbedaan partai politik, perbedaan kiai dan ulama panutan. Coba semuanya sepakat dalam satu komando, taat kepada ulama dan imam, menjaga soliditas ukhuwah antar sesama umat Islam dalam beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Masya Allah, sungguh tak terbayangkan indahnya. Kalau ini terjadi, niscaya tak akan ada yang berani menistakan ajaran dan simbol Islam. Tak akan ada yang berani memperolok-olok dan mengkriminalisasi ulama dan habaib. Sebagaimana sejarah monumental perang 10 November di Surabaya, Palagan di Ambarawa, serangan umum 1 Maret, hingga penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Ketika ada sebuah komando datang, seruan dan momentum yang tepat, maka niscaya umat Islam akan turun berduyun-duyun bagi gelombang tsunami, bersatu padu dalam satu barisan yang tak terkalahkan. Faktanya, tentara sekutu yang begitu canggih peralatan tempurnya hengkang dari tanah Surabaya. Belanda yang begitu modern senjatanya menyerah kepada Indonesia. PKI yang ketika itu sudah begitu kuat mencengkeram istana, punya pasukan Cakrawirawa serta angkatan kelima, hancur lebur ditumpas umat Islam bersama tentara. Semua itu bisa terjadi atas izin Allah dan persatuan umat dalam satu barisan. Yang terakhir adalah aksi bela Islam 212. Siapa sangka Ahok yang begitu perkasa di Pilkada DKI juga tumbang dan dipenjara. Dan menjadi sejarah pertama di dunia bisa ada 7 juta lautan manusia berkumpul, berdemonstrasi dengan damai tanpa huru-hara. Cuma sayang, saat ini umat Islam sedang terpedaya tipu daya ala Fir'aun. Raksasa tapi dikerdilkan, mayoritas tapi dimarginalkan, banyak tapi mentalnya dijajah oleh permainan sihir tipu kekuasaan. Padahal itu semua hanya halusinasi tali busuk yang disulap jadi ular. Namun saat ini, sihir ala Fir'aun ini berhasil sementara waktu menutup mata dan telinga umat, terpedaya oleh bahasa manis dan stigma tipu daya melenakan, sehingga umat Islam merasa inferior, seakan lemah tak berdaya, merasa kecil bagaikan buih di lautan. Padahal para Fir'aun modern itulah yang sangat takut akan kebangkitan Islam. Mereka sangat ketakutan umat Islam tersadar dan tersentak dari pengaruh sihir dan merapatkan barisan, melakukan perlawanan. Kalau ini terjadi di Indonesia, selesai semuanya. Begitulah gambaran umat Islam saat ini di Indonesia. Babak belur dihantam agenda Islamophobia, padahal mayoritas. Tapi yakinlah, diamnya umat Islam itu bukan berarti pengecut. Tertindasnya umat Islam bukan berarti bodoh. Umat Islam Indonesia hanya karena begitu sayang kepada negeri ini, negeri yang didirikan oleh darah dan nyawa para syuhada, para pendahulu kita. Sampai saatnya nanti, pada sebuah titik puncak batas kesabaran, seruan itu datang, komando itu turun, bumi pertiwi memanggil. Insya Allah, wallahi, dalam sekejap mata semua akan berubah siap tempur dalam satu barisan, demi kehormatan agama, demi kedaulatan bangsa, sebagaimana barisan saf-saf sholat yang rapi di Masjidil Haram. Dan ketika musuh-musuh bangsa itu sudah terlalu bertindak kelewat batas, sebagaimana di masa penjajahan Belanda dan PKI di tahun 1965, maka yakinlah dengan segera masjid-masjid akan jadi pos perjuangan, pesantren, sekolah akan jadi medan pelatihan dan rekrutmen para pejuang, ulama-ulama akan jadi panglima, pendekar dan jawara akan turun gunung, santri-santri akan jadi laskar tentara. Uang, jabatan, harta dan nyawa sudah tidak dipedulikan lagi demi membela bangsa dan agama.
Instrumen ini semua sudah ada dalam Islam. Wahdatul fikrah, wahdatul harokah, wahdatul tarbiyah, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah, yaitu kesamaan fikir, kesamaan gerak, dan kesamaan nilai, berjuang bersama-sama di jalan Allah dengan segenap jiwa dan raga. Instrumen inilah yang membuat negeri ini merdeka dari penjajah Belanda, dan instrumen ini jugalah yang membuat PKI bisa ditumpas dan dihancurkan. Ketika umat Islam ditindas, maka penindasan itu akan menjadi titik letup lahirnya sebuah gelombang perlawanan yang bisa menjadi momentum kebangkitan Islam agar menjadi tuan di negerinya sendiri, agar dapat berdakwah dan memberikan kebaikan kepada negerinya sendiri. Indonesia yang rahmatan lil alamin, tanpa korupsi, tanpa penjajahan, tanpa pengkhianatan, tanpa ketidakadilan, dan tanpa kesewenang-wenangan. Sejarah pasti akan terus berulang. Sejarah kejayaan negara Kertagama seperti Majapahit dan Sriwijaya yang gemilang, seperti Mataram, Samudra-Pasa yang cemerlang. Konsepsi negara Kertagama yang menjadikan agama mayoritas rakyatnya sebagai panduan utama selayaknya Pancasila dalam rumusan bernegara kita hari ini, yang bersanding indah dengan agama di bumi Nusantara. Insya Allah.